어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Surga Nengsi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Pernahkah kamu mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu? Fenomena atau peristiwa tersebut seperti hujan deras, gempa bumi, angin puting beliung, dan yang lainnya. Selain itu, kita sering pula mendengar peristiwa-peristiwa yang terkait dengan masalah sosial dan ekonomi. Misalnya seorang siswa SMA yang berhasil menjuarai lomba penelitian remaja, lomba salah satu jenis olahraga, atau siswa SMK yang berhasil menciptakan alat pendeteksi gempa bumi. Mungkin juga kamu pernah membaca peristiwa politik dan ekonomi, misalnya tentang pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak, atau tentang investasi asing yang mulai merambah ke daerah-daerah. Informasi tentang peristiwa atau fenomena tersebut disajikan dalam jenis teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat. Namun, sebab akibat ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Baik, materi pertama yaitu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Teks ini memiliki struktur baku sebagaimana hal jenisnya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur baku sebagaimana hal jenis teks lainnya. Sesuai dengan karakteristik umum dari isinya, teks ini 1. Identifikasi fenomena. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. 2. Penggambaran rangkaian kejadian. Merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan, sebagaimana pernyataan atas bagaimana atau mengapa. A. Rincian yang berpola pertanyaan, bagaimana, akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadian disusun berdasarkan urutan waktu. B. Rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa, untuk melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. 3. Ulasan atau review, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang telah dipaparkan sebelumnya. Materi kedua yaitu menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Berdasarkan kaidah kebahasaan secara umum, teks eksplanasi sama dengan kaidah pada teks prosedur. Sebagai teks yang berkategori faktual atau non-sastra, teks ini menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks ini menggunakan banyak konjungsi atau kausalitas maupun kronologis. A. Konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. B. Konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Teks ini yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.